Amerika jual senjata ke Israel, lebih dari 52.000 warga Palestina jadi korban gempuran Israel. Erdogan meradang serang Joe Biden. Bugün Biden'ın ciddi bir İsrail'e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. O da bakıyoruz ki çok önemli 850 bin silah onayı. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik keras dunia barat sebab dinilai kurang tanggap terhadap konflik Israel-Palestina. Amerika misalnya malah menjual senjata kepada Israel di tengah krisis di Gaza. Erdogan menyebut Austria dan Amerika Serikat telah menulis sejarah dengan tangan berdarah. Erdogan selama ini dikenal sebagai pembela Palestina. Ia telah menghubungi para pemimpin dunia dalam sepekan terakhir. Lafa geldiğinde silahsızlanma, şu bu vesaire bunları konuşuyor. Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız bir saldırıyla Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Ve bugün de tekrar hatırlatıyorum, 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Menyerukan tindakan tegas terhadap Israel karena permusuhan regional paling sengit dalam beberapa tahun tidak menunjukkan tanda-tanda meredah. Berbicara setelah rapat kabinet, Erdogan bahkan mengkritik persetujuan Presiden AS Joe Biden atas penjualan senjata ke Israel. Anda menulis sejarah dengan tangan berdarah dalam insiden yang merupakan serangan serius yang tidak proporsional di Gaza yang menyebabkan ratusan ribu orang mati syahid, kata Erdogan dikutip dari Antara Selasa 18 Mei 2021. Memastikan adanya persatuan di antara negara anggota OKI, persatuan di antara semua pemangku kepentingan di Palestina. OKI harus mengupayakan terciptanya gencatan senjata segera. Saya menyerukan agar masing-masing negara OKI menggunakan pengaruhnya masing-masing, menggunakan pengaruh yang mereka miliki untuk mendorong gencatan senjata secepatnya. Dan semua tindakan kekerasan harus segera dihentikan agar OKI tetap fokus membantu kemerdekaan bangsa Palestina. להשיב את השקט והביטחון לכם, אזרחי ישראל. זה עוד ייקח זמן. ואני רוצה לומר משהו, מדברים על הלחץ הבינלאומי, תמיד יש לחצים, אבל בסך הכל אנחנו מקבלים גיבוי רציני מאוד. Anda memaksa saya untuk mengatakan ini, Erdogan kembali menegaskan. Menurut sumber di Kongres, pemerintahan Biden pada Senin menyetujui potensi penjualan 735 juta US dollar atau sekitar 10,5 triliun rupiah senjata presisi dipandu ke Israel. Erdogan kemudian beralih ke Eropa, mengutuk Austria karena mengibarkan bendera Israel di atas Kanselir Federal di Wina pada hari Jumat 14 Mei 2021. Negara bagian Australia sedang mencoba untuk membuat Muslim membayar harga untuk orang Yahudi yang menjadi sasaran genosida, kata Erdogan. Kanselir Austria Sebastian Kurz yang sangat pro-Israel menyebut langkah itu sebagai tanda solidaritas di tengah bentrokan. Lebih dari 52.000 warga Gaza mengungsi akibat gempuran Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyebut serangan udara Israel telah menghancurkan atau merusak nyaris 450 bangunan yang ada di jalur Gaza. Yang pertama tentu kita mengutuk ya, masyarakat dunia mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel, serangan-serangan yang dilakukan baik pada momentumnya ataupun targetnya, di mana bukan hanya masyarakat sipil yang jadi korban, anak-anak tapi juga media. Israel menghantam Gaza dengan serangan udara pada hari Senin dan militan Palestina meluncurkan
roket ke kota-kota Israel meskipun ada kesibukan diplomasi AS dan regional yang sejauh ini gagal menghentikan lebih dari seminggu pertempuran mematikan. הוא לא יכול להסתתר שם. הבכירים שלו חושבים שהם יכולים להימלט מנחת זרוענו, הם לא יכולים להימלט. אנחנו מגיעים אליהם בכל מקום ולכל האנשים הללו, ואנחנו נמשיך לעשות. ואני רוצה לומר גם מילת הערכה לידידי הנשיא ביידן, לידידים אחרים, נשיא צרפת, וראש ממשלת בריטניה, וקנצלר אוסטריה וראש ממשלת גרמניה ואחרים, שעמדו על זכותנו הטבעית והמובנת מאליה. זה לא יעזור להם, אנחנו נמשיך לחיות. Akibat gempuran Israel itu, lebih dari 52.000 warga Palestina di Gaza terpaksa mengungsi dari rumah masing-masing. Seperti dilansir Reuters Selasa 18 Mei 2021, data itu disampaikan oleh juru bicara Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau PBB atau OCHA, Jens Laerke, kepada wartawan di Jenewa. Lebih lanjut disebutkan Laerke bahwa sebanyak 132 bangunan hancur akibat gempuran Israel di Gaza dan sekitar 316 bangunan lainnya mengalami kerusakan parah, termasuk 6 rumah sakit dan 9 pusat layanan kesehatan utama. Dari 52.000 warga yang mengungsi, sebut Laerke sekitar 47.000 orang, di antaranya kini ditampung di sedikitnya 58 sekolah yang dikelola PBB di Gaza, yang dialihfungsikan menjadi tempat pengungsian. Terlepas dari itu, OCHA menyatakan pihaknya menyambut fakta bahwa Israel membuka salah satu perlintasan perbatasan untuk pasokan kemanusiaan, namun juga menyerukan dibukanya perlintasan perbatasan lainnya. Sejauh ini, menurut laporan Al Jazeera, sedikitnya 212 warga Palestina termasuk 61 anak-anak tewas akibat gempuran Israel di Gaza. Sekitar 1.500 warga Palestina lainnya mengalami luka-luka. Dari kubu Israel dilaporkan 10 orang tewas termasuk 2 anak dan sedikitnya 300 orang lainnya luka-luka akibat rentetan serangan roket yang dilancarkan militan di Gaza termasuk Hamas. Indonesia dan Turki mengutuk keras pelanggaran dan agresi berulang kali yang dilakukan Israel dengan menargetkan warga sipil di seluruh wilayah Palestina, khususnya di Yerusalem Timur dan jalur Gaza, yang telah menyebabkan penderitaan bagi banyak orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Ketua MPR RI Bambang Susatyo mengatakan Indonesia dan Turki siap bekerja sama, menggalang dukungan global untuk menekan PBB agar menghentikan agresi Israel ke Palestina tersebut. Hal ini diungkapkannya usai berkomunikasi lewat sambungan telepon dengan Ketua Parlemen Turki, Mustafa Şentop. Kami menekankan pentingnya Indonesia dan Turki bekerja sama, menggalang dukungan global, khususnya dari negara-negara berpenduduk Muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, maupun organisasinya lainnya, guna menekan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera mengeluarkan resolusi, mengutuk dan menghentikan agresi Israel terhadap Palestina, ujar Bamsud dalam keterangannya Selasa 18 Mei 2021. Bamsud menegaskan Indonesia mengecam tindakan Israel yang juga menduduki wilayah dan merampas bangunan-bangunan di pemukiman warga Palestina di wilayah tepi barat, termasuk Yerusalem Timur. Tindakan Israel, kata dia, harus dihentikan sesegera mungkin untuk meredakan situasi dan menghentikan jatuhnya lebih banyak korban jiwa. Sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, saya mendukung upaya pemerintah Indonesia dan pemerintah Turki saat ini yang telah menyuarakan keadilan bagi Palestina melalui berbagai forum internasional. Saya juga berharap bahwa Persatuan Negara-Negara Organisasi Kerjasama Islam perlu terus dijaga untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Indonesia selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina sehingga tercapainya perdamaian berdasarkan two-state solution, ujar Bamsud. Bamsud kembali mengingatkan bagaimana Palestina dan Indonesia sudah saling mendukung kemerdekaan masing-masing sejak tahun 1944. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945,
Presiden Soekarno kembali menegaskan selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel, jelas Bamsud. Lebih lanjut, Bamsud juga menyesalkan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan penghentian serangan tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Bahkan menegaskan serangan Israel ke Gaza terus berlangsung dengan kekuatan penuh. Padahal Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Antonio Guterres, dalam pembukaan sidang Dewan Keamanan PBB telah mendesak Israel dan kelompok Hamas untuk segera menghentikan serangan. Berbagai negara dunia seperti Qatar, Mesir, Jerman, Malaysia, Brunei Darussalam, dan bahkan pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus juga sudah menyerukan agar serangan bisa segera dihentikan, ungkapnya. Lebih lanjut, Bamsud memaparkan Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sebanyak 197 warga Palestina tewas, termasuk 58 anak-anak dan 34 perempuan. Israel mengatakan sebanyak 10 warganya tewas, termasuk 2 anak-anak. Butuh peran konkret dari PBB maupun negara besar seperti Amerika, Rusia, maupun negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI seperti Indonesia, Turki, Mesir, dan Qatar agar gencatan senjata antara Hamas, Palestina dengan Israel bisa segera terwujud sehingga tidak lagi memakan korban jiwa. Sebab pertempuran antara kelompok Hamas dan Israel telah memasuki pekan kedua. Belum terlihat tanda-tanda pertempuran itu menurun, pungkas Bamsud.